Mungkin sebagian dari kita memiliki pertanyaan, siapakah Narayana? Narayana adalah orang yang tertidur dalam yoga di atas lautan Sirasagara, mengacu pada prinsip maskulin, yang juga terkait dengan Wisnu menurut kepercayaan Hindu Vaishnavita. Ia juga dikenal sebagai Purushottama dan dianggap yang tertinggi dalam Vaishnawisme. Sesuai isi sloka seperti Wisnu Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana dan Padma Purana, Narayana adalah Wisnu sendiri yang menjelma dalam berbagai awatara. Menurut Bhagavad Gita, dia juga adalah guru semesta. Bhagavata Purana menyatakan Narayana sebagai personalitas tertinggi yang terlibat dalam penciptaan 14 alam di alam semesta Brahma yang merupakan rajas guna, dirinya menopang dan memelihara alam semesta sebagai Wisnu dengan menerima satuang guna. Narayana sendiri memusnahkan alam semesta pada akhir Mahakalpa sebagai Kalageni Rudra yang memimpin Dewa Tamas Guna. Menurut Bhagavata Purana, Purusha Sukta, Narayana Sukta, dan Narayana Upanishad dari Weda, dia adalah jiwa tertinggi. Menurut Madhvacarya, Narayana adalah salah satu dari 5 Vyuhas Wisnu, yang merupakan pancaran kosmik dari Tuhan, yang berbeda dengan awatara inkarnasinya. Brian, Edwin F. menyatakan, Madhvacarya memisahkan perwujudan Wisnu menjadi 2 kelompok, Vyuhas Wisnu dan awataranya. Para Vyuhas memiliki dasar di Pancaratra, teks sektarian yang diterima sebagai otoritatif oleh sekolah Wishtadwaita dan Dwaita di Vedanta. Mereka adalah mekanisme yang mengatur alam semesta, diciptakan, dan berevolusi. Menurut Madhvacarya, Wisnu memiliki 5 Vyuha, bernama Narayana, Vasudewa, Sankarshana, Pradyumna dan Aniruddha, yang berevolusi satu demi satu dalam perkembangan alam semesta. Makna kata Narayana. Dalam kitab Weda menyebutkan, Narayana, para Brahman, Tatwam, Narayaja, Paraha. Narayana pada dasarnya adalah kekuatan tertinggi dan atau esensi dari semua. Narayan Iyengar menyatakan arti dari kata Sanskerta, Narayana, dapat ditelusuri kembali ke hukum Manu juga dikenal sebagai Manusmriti, Sloka Dharma Sastra, yang menyatakan, air itu disebut Narah, karena air itu memang keturunan Nara, karena mereka adalah kediaman pertamanya, Ayana, maka dia dinamai Narayana. The Laws of Manu, Chapter 1, Verse 10. Definisi ini digunakan di seluruh literatur Weda seperti Mahabharata dan Wisnu Purana. Narayana juga didefinisikan sebagai manusia paling awal, dan yang tertinggi yang merupakan dasar dari semua manusia. Nara berarti air, dan manusia. Yana berarti tempat tinggal atau rumah. Jadi Narayana berarti tempat tinggal manusia atau rumah dari manusia. Narayana dalam beberapa agama. Dalam Veda dan Purana, Narayana digambarkan memiliki warna biru seperti awan mendung kelabu, berlengan 4, memegang padma, teratai, kaumodaki, gada, pancajanya shanha, terompet kerang, dan sudarshana cakra. Narayana dalam Hinduisme. Seperti yang dinyatakan dalam epik Itihasa, Mahabharata. Akulah Narayana, sumber segala sesuatu yang abadi, yang tak berubah. Akulah pencipta segala sesuatu, dan penghancur juga segalanya. Aku adalah Wisnu, aku adalah Brahma dan aku adalah Sangkara, pemimpin para dewa. Aku adalah Raja Vaisrawana, dan aku adalah Yama, penguasa dari arwah yang telah meninggal. Aku Siwa, aku Soma, dan aku Kasyapa, penguasa ciptaan. Dan, wahai yang terbaik dari yang lahir kembali, aku adalah dia yang disebut Dhatri, dan dia juga yang disebut Vidhatri, dan aku adalah perwujudan korban suci. Api adalah mulutku, bumi adalah kakiku, dan matahari dan bulan adalah mataku, surga adalah mahkota kepalaku, cakrawala dan titik utamanya adalah telingaku. Air lahir dari keringatku. Ruang dengan titik-titik utama adalah tubuhku, dan udara adalah pikiranku.
Dan O Brahmana, apapun yang diperoleh manusia dengan latihan kebenaran, amal, pertapaan keras, dan kedamaian dan ketidaksenangan terhadap semua makhluk, dan perbuatan baik dan bijak lainnya, diperoleh karena pengaturanku. Diatur oleh tata caraku, para manusia berkeliaran di dalam tubuhku, indera mereka dikuasai oleh diriku. Mereka bergerak tidak sesuai dengan keinginan mereka tetapi karena mereka digerakkan oleh saya. Mahabharata, Kisari Mohan Ganguly, Buku 3, Warna Parwa, Bab 188. Dalam Mahabharata, Krishna juga identik dengan Narayana dan Arjuna disebut sebagai Nara. Mahabharata mengidentifikasi mereka baik dalam bentuk jamak Krishna, atau sebagai bagian dari inkarnasi Wisnu sebelumnya, mengingat identitas mistik mereka sebagai Nara-Narayana. Narayana juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita memiliki bentuk universal, Wishwarupa, yang berada di luar batas persepsi atau imajinasi manusia biasa. Tempat tinggal abadi dan tertinggi Narayana di luar alam semesta material adalah Vaikuntha, yang merupakan alam kebahagiaan dan kebahagiaan yang disebut Paramapada. Yang berarti, tempat terakhir atau tertinggi bagi jiwa-jiwa yang terbebaskan. Di mana mereka menikmati kebahagiaan, dan kebahagiaan selama-lamanya, dengan ditemani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Vaikuntha terletak di luar alam semesta material dan karenanya, tidak dapat dirasakan atau diukur dengan ilmu atau logika material. Kadang-kadang, Sirasagara tempat Narayana atau Wisnu bersandar pada Anantasesha juga dianggap sebagai Vaikuntha di alam semesta material. Narayana dalam Buddhisme. Mahasamaya Sutta dari Kanon Pali menyebutkan dewa dengan nama Venhu, Sanskerta, Wisnu, meskipun teksnya menyatakan bahwa nama ini mungkin juga menandakan kelas dewa. Ia juga muncul dalam Veni Sutta sebagai Veni di mana ia menyapa Buddha Gautama dengan merayakan kegembiraan yang dialami oleh mereka yang mengikuti Dhamma. Dia juga menyebutkan secara singkat tentang Manu. Buddhisme Mahayana menguraikan karakter dewa ini, yang sering disebut Narayana atau lebih jarang lagi, Narasimha dan Vasudewa. Sastra sering menggambarkannya sebagai Vajradhara. Dia hadir di Mandala Alam Rahim dan termasuk di antara 12 dewa penjaga dari Mandala Alam Intan. Dia dikaitkan dengan Sravana dalam astrologi esoterik. Permaisurinya adalah Narayani. Ia dikatakan lahir dari hati Avalokiteswara. Para Buddha terkadang digambarkan memiliki tubuh yang kokoh seperti Narayana. Yogacara Bumi Sastra menggambarkan dia memiliki 3 wajah dengan corak kuning kehijauan. Dia memegang sebuah roda cakra di tangan kanannya dan mengendarai Garuda. Bab 6 dari Kiejing ini menjelaskan bahwa dia milik Kamadhatu dan merupakan penghormatan untuk perolehan kekuasaan. Bab 41 menambahkan bahwa ia memiliki 8 lengan yang memegang berbagai senjata Dharma, Dharma Yuda, yang dengannya ia menaklukkan para asura. Dia muncul sebagai lawan bicara dalam beberapa sutra Mahayana, termasuk Sutra Karandavyuha, Sarwa Punya Samuccaya Samadhi Sutra dan Narayana Pariprikcha Dharani. Dia juga disebutkan di beberapa tempat di Lalita Vistara Sutra, salah satu sutra yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama. Dikatakan bahwa Sang Buddha diberkahi dengan kekuatan Narayana yang besar, ia sendiri disebut sebagai Narayana yang agung. Narayana dalam Jainisme. Balabhadra dan Narayana adalah saudara tiri yang perkasa, yang muncul 9 kali di setiap paruh siklus waktu kosmologi Jainisme. Mereka bersama-sama menguasai separuh bumi sebagai separuh Cakravarti. Akhirnya Pratinarayana dibunuh oleh Narayana karena ketidakbenaran dan amoralitasnya. Narayana sangat kuat dan sekuat 2 Balabhadra. Cakravartin sekuat 2 Narayana. Karenanya Narayana menjadi setengah Cakravartin. Tirthankara jauh lebih kuat dari Cakravartin. Di Mahabharata versi Jain, ada duel persahabatan antara saudara sepupu Neminatha atau Tirthankara dan Krishna atau Narayana di mana Neminatha mengalahkan Krishna tanpa usaha sama sekali. Ada juga cerita tentang Neminatha yang mengangkat trompet kerang Krishna dan meniupnya tanpa usaha dan kesulitan apapun.
Di Jain Mahabharata, pertarungan utama antara Krishna dan Jarasandha dijelaskan, siapa yang dibunuh oleh Krishna. Nah, demikianlah makna dari Narayana. Narayana adalah tempat istirahat untuk semua entitas hidup. Hubungan dekat Narayana dengan air menjelaskan penggambaran Narayana dalam seni Hindu, sedang berdiri atau duduk di samudra. Narayana juga didefinisikan sebagai manusia paling awal, dan yang tertinggi yang merupakan dasar dari semua manusia.